yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doa. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai kita absen terlebih dahulu ya. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Faisal Bu, sakit. Baik anak-anak, di sini kita akan mempelajari tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Apa ada yang tahu apa itu Wali Songo? Saya wali yang 9. Wali 9. Ya benar. Nah, bagi masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, Wali Songo itu udah tidak terdengar asing karena makna khusus dari Wali Songo itu merupakan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, juga Wali Songo ini memiliki banyak sekali pengaruh bagi masyarakat Muslim di Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana biografi, strategi dakwah, dan juga peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik atau memiliki nama lain Maulana Malik Ibrahim ini merupakan keturunan dari Ali Zainal Abidin yang merupakan cucu dari Rasulullah SAW. Maulana Malik Ibrahim ini memiliki strategi dakwah yaitu strategi kekeluargaan, dan strategi pendidikan. Pada strategi kekeluargaan ini, Maulana Malik Ibrahim memperistrikan putrinya dengan Raja Majapahit. Bukan. Nah, lalu strategi ini dikatakan gagal dikarenakan pada saat perjalanan menuju Raja Majapahit ini, pasukannya itu dikenakan penyakit sehingga banyak yang meninggal. Penyakit apa, Bu? Cacar ya, Bu. Ya. Yang kedua yaitu pendidikan. Nah, dalam pendidikan ini Maulana Malik Ibrahim mendirikan sebuah pondok pesantren. Kenapa dinamakan pesantren? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Karena mempelajari tentang agama-agama. Ya, benar. Juga dalam pondok pesantren ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan tentang sosial keagamaan. Nah, terus kita lanjut yang kedua. Ya paham ini anak-anak? Ya paham, Bu. Paham, insyaallah. Yang kedua, Raden Maulana Raden Rahmatullah. Yang kedua, Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel. Sunan Ampel ini lahir di Tuban. Tuban itu di mana, Bu? Di dekat Surabaya. Oh, di Ampel ya, Bu? Nah, Raden Rahmatullah ini merupakan putra dari Ibrahim As-Samarkandi dan juga Dewi Chandrawulan yang merupakan putri dari Raja Campa. Sunan Ampel ini memiliki keahlian dalam bidang patauhidan dan juga ibadah. Oleh karenanya tidak sedikit Sunan Ampel ini mengajarkan tentang
yaitu tauhidan dan juga ibadah. Strategi apa yang digunakan oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah dalam penyebaran Islam di Indonesia? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Nah, kita tahu ya, ada strategi dakwah. Strategi dakwah ini yaitu bahwa Sunan Ampel ini mendirikan sebuah pondok pesantren dengan tujuan bahwa santri-santrinya itu akan disebarkan ke seluruh Pulau Jawa untuk berdakwah. Mendakwahkan agama Islam. Ya, benar. Salah satu murid dari Sunan Ampel ada yang tahu? Biasa kali itu. Pokoknya yang jadi wali juga, Bu. Ya, yaitu Sunan Bonang Nah, dan juga Sunan kali Derajat. derajat. Oh, dua ya, Bu. Ini merupakan anak dari Sunan Ampel. Ya. Sunan Ampel Anaknya apa muridnya, Bu? Anaknya. Anaknya. Anak dan juga muridnya. Sunan Ampel itu dikenal sebagai negarawan karena tokoh yang memiliki gagasan dan perencanaan berdirinya kerajaan Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Juga beliau merupakan orang yang pertama mengukuhkan Raden Patah sebagai Sultan pertama Kesultanan Demak Bintoro. Demak Bintoro yang berdirinya sebuah masjid Ampel yaitu untuk pusat kegiatan belajar keagamaan di Kota Demak. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Maulana Mahdum Ibrahim. Maulana Mahdum Ibrahim, bisa dihapus ya nama? Iya, Bu. Iya. Maulana Mahdum Ibrahim ini merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati. Sunan Bonang ini belajar di Pasai dan mendirikan sebuah pondok pesantren di Tuban. Jadi dari hasil belajarnya ini Sunan Bonang itu dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Ada yang tahu strategi apa yang digunakan oleh Sunan Bonang dalam dakwah penyebaran Islam? Saya, Bu. Saya, Bu. Kesenian. Senian pakai Ya, alat musik. benar. Ya. Sunan Bonang ini menggunakan strategi kesenian, di mana dalam kesenian itu Sunan Bonang ini memiliki keunikan yang dapat mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat, juga sebagai yang dikenal dengan dalam malaikat yang dikenal dalam Islam. Nah, hal ini sebagai upaya untuk menganut ajaran Hindu-Buddha yang telah lama dipeluk oleh masyarakat Jawa sebelumnya. Terus, ada apa anak-anak? Udah, Bu. Yang keempat yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid. Raden Mas Syahid ini wafat pada abad ke-15 Masehi, di mana Sunan Kalijaga ini merupakan putra dari Raden Sahur. Oh, salah, Bu. Raden Sahur Tumenggung Wilatara Dewi Ningrum Nawangrum. Nawang. Nah, makamnya Sunan Ampel, Sunan Kalijaga ini terletak di mana? Ada yang tahu? Kalijaga, Bu. Ya, Jawa Barat. Jawa Tengah, Bu. Jawa Tengah. Di Demak. Ya, benar. Iya. Nah, menurut
bahasa Arab, Kalijaga itu diambil dari kata kali Joko, kalinya di Joko. yaitu pelaksanaan atau pembersih. Pembersih. Nah, strategi apa yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam penyebaran Islam di Indonesia? Yang pertama yaitu beliau mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas karena banyak dari golongan bangsawan dan sastrawan dan cendekiawan yang memberikan hormat dan simpati terhadapnya. Terus beliau juga menggunakan strategi kultural, di mana dalam strategi kultural ini berdakwah termasuk diantaranya yaitu menggunakan wayang dan gamelan. Tidak paham mana? Juga yang Sunan Kalijaga ini juga dikenal sebagai seniman. Seniman yaitu misalnya seperti seni suara, terus seni ukir, kesastraan, seni busana, dan juga seni pahat. Yang kelima yaitu Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq, yaitu yang merupakan murid dari Sunan Ampel. Setelah menginjak dewasa, Sunan Giri ini belajar ke pesantren Ampel dan Pasai, sehingga beliau itu bertemu dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel yang bernama Maulana Mahmud Ibrahim. Maulana Mahmud Ibrahim itu Sunan apa? Nah, strategi apa yang digunakan oleh Sunan Giri di dalam penyebaran Islam di Indonesia? Ada yang tahu? Gambar wayang Bu, mijir itu tahu. Gamelan itu Sunan Kalijaga. Tapi kalau Sunan Giri ini menciptakan karya-karya Sastra. Karya-karya mainan. Oh ya, iya. Beliau juga mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis penyebaran dakwah Islam di Indonesia. Dan mayoritas santri yang diasuhnya itu berasal dari masyarakat golongan rendah. Bu, mau nanya. Giri itu ada di Sunan, ya. Di Jawa apa? Di Jawa apa? Jawa Barat. Jawa Barat. Yang namanya pakai itu ya Bu, dokar. Oh iya. Sunan Giri juga terkenal sebagai seorang pendiri yang mampu menerapkan metode permainan, yaitu permainan yang tadi disebutkan. Oh, mainan kayak gitu. Tahu kan? Tahu. Kan? Ya. Yang keenam yaitu Sunan Derajat atau Raden Kosim. Raden Kosim itu merupakan yang keenam yaitu saya. Ya Bu. Raden Kosim atau Sunan Derajat ini melaksanakan dakwahnya dengan membuat pusat belajar agama di Lawang atau Sedayu.
yaitu pendukuhan derajat untuk wilayah Kabupaten Lamongan sampai sekarang. Berarti Jawa Timur ya, Bu? Ya. Terus yang ketujuh yaitu Raden Kudus, Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Raden Jafar Shadiq. Bu, tunggu rame, Bu. Ya. Bu. Udah paham yang tadi ya Nana? Coba Bu ditanya, Bu. Baik ya, Nana, yang ketujuh yaitu Sunan Kudus atau Raden Jafar Shadiq. Raden Jafar Shadiq merupakan biasa disebut dengan Raden Udung. Raden Udung. Udung, Bu. Udung. Ya, Raden Udung. Beliau juga dijuluki dengan Raden Amir Haji. Amir Haji. Ya, ada yang tahu kenapa? Tidak, Bu. Sering ngaji. Karena dia pernah bertindak sebagai pemimpin jemaah haji, yaitu Amir. Kan disebut dengan Amir. Nah, beliau juga dikenal sebagai seorang pujangga yang cerdas, yang luas dalam bidang keilmuan. Jadi Sunan Kudus ini menyebarkan agama Islam di daerah Jiping Pangkalan. Jiping Pangkalan. Ada yang tahu di mana itu letaknya? Enggak, Bu. Jiping Pangkalan. apa itu, Bu? Kota. Oh, Jawa Timur, kamu? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ya, tempatnya ada di Blora, Jawa Tengah. Dalam silsilah Sunan Kudus ini merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW yang tercatat detail dari silsilah Jafar Shadiq bin Usman Haji dan bin Rajab Pandeta bin Ibrahim As-Samarkandi bin Maulana Muhammad bin Syahid Husain Al-Ali radhiyallahu anhu. Nah, Sunan Kudus ini juga dikenal dengan julukan wali ilmi. Karena banyak ilmunya. Ya, benar. Ya. Sunan Kudus ini juga dipercaya sebagai panglima perang dalam Kesultanan. Ada yang tahu Kesultanan apa? Agung. Demak. Oh, Ya, Demak. benar, Bu. Kesultanan Demak. Strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam yaitu Sunan Kudus ini merupakan salah satu wali yang memiliki pengalaman belajar di Maqdis, Baitul Maqdis, Palestina. Oh iya, Bu. Pada saat berada di Baitul Maqdis, ia berjasa memberantas penyakit-penyakit yang menelan korban. Nah, berkat jasanya Sunan Kudus ini diberikan ijazah wilayah atau daerah kekuasaan di Palestina. Setelah pulang ke Jawa, Sunan Kudus ini mendirikan sebuah masjid di daerah Loran pada tahun 1549. Masjid inilah yang dinamakan dengan masjid. Ada yang tahu masjid apa yang didirikan oleh Sunan Kudus? Menara Kudus. Yaitu Masjid Aqsa. Namanya Masjid Aqsa. Di mana, Bu? Di Jawa. Oh iya, Bu. Nah, Sunan Kudus ini merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Jadi beliau itu melarang penyembelihan lembu. Tahu lembu kan? Sapi. Ya, bagi masyarakat Muslim di Kudus.
Karena larangan ini merupakan bentuk toleransi terhadap agama Hindu. Dalam keyakinan Hindu, lembu itu termasuk Dewa. binatang Didewakan. Ya, dewa. Yang kedelapan, ibu udah paham kan Sunan Sudah. Muria? Yang kedelapan yaitu Sunan Muria atau yang disebut dengan Raden Umar Syahid. Raden Umar Syahid merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Nama aslinya Raden Umar Syahid yaitu semasa kecil. Ada yang tahu apa nama aslinya semasa kecil? Nggak tahu Bu. Apa? Bukan. Nama aslinya yaitu Raden Prawoto. Oh iya, pernah dengar Bu. Nah, beliau juga dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau itu ada di Bukit Muria. Nah, dalam dakwah beliau seperti ayahnya yaitu Sunan Kalijaga ibaratkan kayak mengambil tidak sampai keruh airnya. Ada yang tahu mengambil ikan tidak sampai keruh airnya? Cuma ngancing gitu doang. Mengambil. Nggak sampai dalam. Ya, mengambil ilmunya dari Sunan Oh, Kalijaga tidak sampai dalam. tidak sampai dalam. Strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Muria yaitu berdakwah dengan kekhasan dan keunikannya tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai media dakwah Islam. Nah, Sunan Muria ini dikenal sebagai wali yang gemar menyendiri. Waduh, seperti saya Bu. Tidak terlalu mengenal sendiri. Suka kayak kentang. Menyendiri. Introvert. Pokoknya itu dah Bu. Sudah pokoknya. Sunan Muria itu memberikan pengajaran kepada masyarakat, yaitu tepatnya di Gunung Muria. Di Gunung Muria dengan mengadakan kayak kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan ataupun masyarakat kecil. Kayak kursus-kursus itu nanti di dalamnya tuh dikasih ilmu tentang apa ya, kayak perdagangan, kayak nelayan oleh Sunan Muria. Iya. Nah, Kesultanan Demak itu ikut andil dalam pendirian Masjid Demak. Beliau memiliki karya tulis yang digemari oleh masyarakat hingga saat ini, yaitu Sinom dan Pinaki. Oh iya Bu. Pernah baca? Pernah tahu. Pernah dengar doa aja di lagu saja. Ya. Itu kan lagu ya Bu. Ya. Terus yang ke-9 udah paham kan? Sudah. Nah, yang ke-9 yaitu Sunan Gunungjati. Jawa Barat. Ya, atau yang biasa disebut Raden Syarif Hidayatullah. Nah, Raden Syarif Hidayatullah merupakan seorang dari Wali Songo yang memberikan kontribusi. Beliau juga merupakan seorang kontribusi dalam menyebarkan Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Syarif Hidayatullah atau Raden Syarif Hidayatullah ini dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan juga Banten. Dalam buku sejarahnya, yaitu buku sejarah Banten, dalam buku sejarah Banten, Husein Jajadiningrat menyatakan kedua nama yaitu Fatimillah dan Nurullah yang merupakan nama satu orang. Jadi nama aslinya yaitu Nurullah. Nama asli dari Raden Syarif Hidayatullah itu merupakan Nurullah yang dikenal sebagai
Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini berasal dari Pasai, yaitu yang berdiri pada tahun 1511. Terus strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati yaitu apa? Strategi dakwahnya yaitu menghabiskan waktunya untuk jihad dalam rangka melawan dan mengusir bangsa Portugis dari bumi Indonesia. Jadi hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Pada peperangan pertama, pasukan Islam mengalami kekalahan yang sangat fatal. Namun pada berikutnya, ketika Portugis mendarat kembali ke Sunda Kelapa, pasukan Islam ini berhasil menumpas perlawanan dari Portugis sehingga Sunda Kelapa berubah menjadi Jayakarta. Iya, Bu. Oleh karena itu, para sejarawan Sunan Gunung Jati ini dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern ketika itu dengan bukti perkembangannya. Jadi Kesultanan Banten sebagai negara yang maju dan makmur mencapai puncaknya pada tahun 1650 hingga 1680. Tahunnya, Bu. Iya. Jadi atas jasa-jasanya yang sangat besar terhadap bangsa, umat Islam di Jawa Barat memanggilnya dengan nama Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Apa ada yang mau ditanyakan? Sudah Jadi kalau sudah paham semua, mari kita akhiri karena waktunya juga sudah habis. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.